Ini keisinya gimana? Keluarnya. Mau buka Chrome. Oke. Tinggal gitu ya. Terus share gitu ya. Share aja. Share. Ya. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dengar nggak suara saya? Angguk-angguk ya. Dengar? Dengar? Enggak? Enggak dengar. Halo? Dengar suara saya? Oh iya. Bisa didengar semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ternyata masih banyak anak yang tidak menyalakan videonya. Mohon untuk segera menyalakan video. Ya. Jangan di-off-kan ya videonya ya. Tolong dinyalakan dulu. Kalau belum nyala, saya belum akan memulai pelajaran hari ini. Sigit jangan cuma profil aja ya, Sigit Handoko. Yuk, yang lain di-on-kan videonya. Itu sebagai rasa hormat kalian pada Bapak Ibu guru. Yuk, dinyalakan videonya. Tidak akan dinilai penampilannya bagaimana, tapi keaktifannya. Sudah? Oke? Ya. Alhamdulillah, loh kok berkurang 127, 126. Yuk, yang bertahan di bahasa Jawa tadi harap melanjutkan lagi di matematika. Kok tinggal 126, 127 sudah. Ahnaf Zada seperti biasa aja, profilnya Prof Ahnaf.
Iya nih, banyak sekali ya Allah. Pada kemana nih? Ya, sudah kita mulai saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Betty. Kita masih mempelajari tentang perbandingan. Perbandingan. Ya, kemarin kita sudah masuk ke perbandingan, sekarang kita lanjutkan lagi tentang perbandingan. Kompetensi dasar yang kalian harus kuasai di materi ini sesuai dengan layarnya jangan dicoret-coret. Coret-coretnya nanti di buku tugas aja. Ya, kompetensi dasarnya menjelaskan rasio atau perbandingan dua besaran, bisa yang satuannya sama, bisa yang satuannya berbeda, dan fokus kepada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Sedangkan untuk aspek keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran. Oke, ya. Sambil kalian buka buku cetaknya, siapkan buku catatan oret-oretan. Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan ya. Jadi yang namanya membandingkan itu ada dua besaran. Ada dua besaran. Bisa satuannya sama, bisa satuannya berbeda. Kalau pada masalah satu ini, coba kalian perhatikan, umur Anto 12 tahun, sedangkan umur Tanti adalah 14 tahun. Nah, berarti membandingkan dua besaran. Yang pertama umurnya Anto, yang kedua umurnya Tanti. Satuannya sama nggak ini? Sama-sama tahun, berarti satuannya sama. Ini dengan satuan yang sama. Coba kamu tulis perbandingannya. Perbandingan umur Anto dan umur Tanti. Ayo, oret-oretan. Kalau umur Anto itu 12 tahun, umur Tanti 14 tahun, berapa perbandingannya? Ini hanya mengulang materi yang kemarin ya. Jadi kita coba mengingat lagi materi-materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Perbandingan umur Anto dan umur Tanti. Ya, sudah semua? Coba diangkat jawabannya. Tulisnya yang besar-besar. Coba diangkat jawabannya. Berapa? Berapa? 6 banding 7. Ya, jadi ingat lagi konsep dari perbandingan. Bahwa perbandingan itu harus urut. Urut ya. Beda kalau perintahnya perbandingan umur Tanti dan Anto. Ya, jadi antara Tanti dan Anto dengan Anto dan Tanti itu tidak sama. Tidak bisa dibolak-balik, tidak sama. Ya. Kemudian perbandingannya juga bukan cuma ditulis dalam bentuk 12 banding 14, tapi dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi bilangannya harus disederhanakan dulu. Oke? Penulisannya bisa ditulis dengan seperti kalian menuliskan pecahan, atau bisa langsung 6 banding 7. Ya, ini hanya mengingatkan lagi. Ada yang kedua, satu pensil 3.500, berapa harga 10 pensil? Ya, oret-oretan. Sambil oret-oretan, kalau satu pensil itu 3.500, berapa kalau 10 pensil? Jadi, berapa? 35.000. Oke. Sambil umut-umut dari situ ya. Kalian sambil coba-coba dari situ juga. Ini hanya mengulang yang kemarin. Kemudian ada masalah yang ketiga. Nanti mengendarai sepeda 80 km dan membutuhkan waktu 2 jam. Berapa kecepatan bersepedaan di setiap jamnya? Kalau 2 jam itu 80 km. Yuk, sambil ngomong dari situ. Mimik itu kalian bisa terbaca.
Berapa? 2 jam 80 kilometer. Jadi setiap jamnya 40 kilometer, betul. Ya. Kemudian bisa jadi ada ayah membagikan uangnya 100.000 kepada 5 anak. Setiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa uang yang akan diterima setiap anak? Yo, yang nguap ditutup. Kalau untuk 5 anak 100.000, kalau satu anaknya berapa? Berapa? 20.000 rupiah, betul. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh permasalahan perbandingan dua satuan, dua besaran dengan satuan yang sama. Ada lagi yang lain. Coba. Ada perbandingannya dulu yang sudah diketahui. Kelereng Budi banding kelereng Andi 3:6. Kalau kelereng Budi itu ada 12 butir, berapakah kelereng Andi? Ya, coba oret-oretan sambil dicoba-coba sendiri. Nanti kita cek bersama-sama. Kelereng Budi itu perbandingannya 3. Kelereng Andi 6. Kalau kelereng Budi itu ada 12, padahal nilai perbandingannya itu 3, sedangkan nilai perbandingannya Andi yang 6, berapakah besar jumlah atau banyaknya kelereng Andi yang sebenarnya? Yuk, kelereng Budi ada 12. Nilai perbandingannya itu 3. Kalau nilai perbandingannya 6, berarti jumlah sebenarnya itu ada berapa? Oke, sambil oret-oretan. Yuk, sambil ngomong umet-umet dari situ juga saya bisa lihat. Berapa kelereng Andi? Kalau Budi punya 12, berapa punya Andi? Yuk, sudah ketemu? Iya. Thierry Junior Junior Hendry, coba saya unmute. 24, Bu. 24. Betul sekali. 100. Oke, good. Betul jawabannya. Yang lain bagaimana? Yang lain betul juga? Betul? Kalau betul jempolnya diangkat. 24 betul yang lain? Iya, oke. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kelereng Budi 12. Kelereng Andi itu ada berapa jumlahnya? Nah, karena nilai perbandingannya 6, sedangkan perbandingan kelereng Andi itu 3, maka banyaknya kelereng Andi adalah 6/3 kali 12. Sama dengan 24. Ya. Penyelesaiannya bisa seperti ini. Kalau kalian tidak sempat tulis, semua materi PPT ini sudah saya share di Google Classroom. Ya. Kalian bisa lihat nanti, nggak harus ditulis, sekarang ikuti aja orat-oratan aja ya. Next. Uang Arman dibanding uang Parjo adalah 4:5. Jika jumlah uang mereka 900.000, berapa banyaknya uang Arman dan berapa banyaknya uang Parjo? Yuk, coba. Perbandingannya itu 4:5. Kalau jumlah uang mereka itu 900.000, berapa jumlah uang masing-masing? Bagaimana caranya? Yuk, siapa yang bisa? Ngacung lagi, boleh.
Ayo, yang videonya masih off, tolong dinyalakan. Ada yang sudah bisa? Sudah punya solusinya? Jumlah uangnya 900.000. Padahal uang Parjo banding uang Arman adalah 5:4. Atau Arman banding Parjo 4:5. Siapa yang mau coba? Berapa uang Arman? Berapa uang Parjo? Ayo. Di SD sudah pernah, ini hanya bersifat mengulang aja. Ayo, salah satu coba. Salah satu. Ada yang mau mencoba. Kok nggak ada yang ngacung-ngacung ya? Ayo. Siapa yang berani? Siapa yang berani memecahkan? Berapa uang Parjo dan uang Arman? Ya, di SD sudah pernah lo ya. Perbandingannya 4:5. Jumlah uangnya 900.000. Kalau diketahui jumlah uangnya, maka kita cari jumlah perbandingannya untuk menghitung uang masing-masing. Contoh uang Arman. Berapa nih perbandingannya uang Arman? 4. Jumlah perbandingannya berapa? 4 tambah 5, berarti 9. Kenapa kok kita ngitung jumlah perbandingannya? Karena yang diketahui besarannya adalah jumlah uangnya. Berbeda dengan tadi. Tadi itu besar uangnya satu anak. Maka kita pakai perbandingan punya anak itu. Sekarang karena yang diketahui adalah jumlah uangnya, maka pernya di sini yang bawah adalah jumlah perbandingannya. Ingat-ingat ya. Kalau yang diketahui selisih uangnya, maka yang di bawah ini 9 bukan jumlah perbandingan tapi selisih perbandingannya. Bisa dipahami? Karena yang diketahui jumlah uangnya, pernya adalah jumlah perbandingan. Kalau yang diketahui selisih uang, maka pernya selisih perbandingan. Kalau yang diketahui besar uang si A, ya sini bawahnya perbandingannya si A. Paham? Jadi berapa besar uang Arman? 400.000. Kalau uang Arman 400.000, jumlah uangnya 900.000, bisa langsung ditebak. Berapa uang Parjo? 500.000. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kalian membandingkan dua besaran yang satuannya sama, kalau sekarang yang satuannya berbeda. Kalau tadi kan uang Andi, uang Arman, satuannya sama-sama rupiah, ya kan? Yang satu 50.000 rupiah, yang satu 40.000 rupiah, kan satuannya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau yang satuannya berbeda? Contohnya ini. Pada sebuah toko buku, ada promo di situ. Yang buku isi 38 lembar, isinya 10, harganya 17.500. Isinya 10 buku, ada 10 buku, harganya 17.500. Kan satuannya beda nih. Yang satu-satuannya jumlah, banyaknya, unit, ya, 2. Yang satu-satuannya adalah rupiah. Iya kan? Satuannya berbeda. Sedangkan buku yang isinya 58 lembar, ada 10 buku, harganya 24.700. Sedangkan buku yang lebih tebal lagi, dengan isi 5 buku, itu harganya 20.500. Coba
Kira-kira berdasarkan harga ini, daftar harga ini, bagaimana cara kamu menentukan harga tiap jenis buku? Yang isi contoh, yang isi 38 lembar itu berapa harga satunya? Berapa harga 2 bukunya? Berapa harga 12 bukunya? Nah, bagaimana cara kamu menentukannya? Yuk. Ada yang mau mencoba menjawab? Ya. Siapa berani coba yuk? Kira-kira kalau isinya 10 itu harganya 17.500, bagaimana cara kamu menentukan harga untuk satu buku? Yuk, siapa yang mau mencoba? Ngacung aja, nanti saya on-kan suaranya. Kalau 10 buku itu harganya 17.500, kira-kira bagaimana cara kamu menentukan harga satu buku? Ayo. Siapa yang mau mencoba? Kok diem semua? Nggak apa-apa, salah ya nggak apa-apa. Caranya dengan apa, ayo? Sepuluh buku, 17.500. Bagaimana cara kamu menentukan harga satu buku? Harga 2 buku? Atau bahkan harga 12 buku? Untuk menentukan harga satu buku aja dulu. Ayo, bagaimana caranya? Isi 10, harganya 17.500. Yang paling tebel, isi 5, harganya 20.500. Nah, bagaimana cara kamu menentukan harga satu buku? Kalau 5 itu 20.500, bagaimana cara menentukan satu? Caranya diapain dulu? Saya nggak tanya angkanya, tapi caranya dulu. Ayo, siapa yang berani? Saya yakin kamu tahu semua, tapi cuma malu-malu aja. Sekarang yang berani coba ayo. Yang berani mengemukakan pendapatnya. Nggak suruh bayar kok kalau salah. Yuk. Dengan cara di apa? Aisyah Iman. Dengan cara di apa, Aisyah? Ayo. Dibagi. Dibagi. Nah, cuma itu doang caranya. Dengan cara dibagi. Kalau menentukan satu, oh berarti kalau bukunya 10 harganya 17.500, maka satunya 17.500 dibagi 10. Berapa? Berapa Mas Mbak yang cantik dan ganteng? 1.750. Nah, itu kalau satu. Bagaimana menentukan harga kalau yang ditanyakan 12 buah? Setelah dibagi, langkah selanjutnya adalah Nurul 7C Nurul Fardatul. Gimana Nurul? Dikali. Dikali. Betul sekali. Jadi bagaimana solusinya kalau kalian menjumpai perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Yang pertama dibagi dulu. Jadi harganya per satu satuan. Kemudian baru dikali sesuai yang diminta. Iya kan? Nah, sekarang. Jadi kalau misalnya 2, oh ya berarti dibagi dulu.
ketemu 1750 baru kali 2. Kalau yang ditanyakan berapa harga 12 buah, ya berarti 1750 baru kali 12. Begitupun untuk buku-buku yang lain. Bisa dipahami? Oke, dicerna dulu pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sekarang, coba kamu selesaikan permasalahan ini. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Jadi ini orangnya cuma satu, Agung Tok. Nah, ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuh. Jadi sekali jalan itu dia berhenti 3 kali. Di pemberhentian pertama, dia bersepeda sejauh 8 kilo, waktunya 20 menit. Terus dia jalan lagi, berhenti lagi. Nah, pada pemberhentian kedua ini, dia sudah bersepeda sejauh 12 kilo selama 24 menit. Ini kan juga satuannya berbeda semua. Yang satu satuannya kilo, yang satu satuannya menit. Di pemberhentian ketiga, dia udah bersepeda sejauh 24 km jaraknya. Waktunya 40 menit. Kira-kira dari 3 pemberhentian ini, 3 lintasan ini, manakah yang paling cepat dan manakah yang paling lambat? Yuk, coba. Manakah kecepatan Agung bersepeda yang paling cepat dan yang paling lambat? Silahkan bisa dicoba. Yuk. Caranya dengan apa tadi kalau satuan berbeda? Dibagi. Jadi ini dibuat 1 menit semua. Pemberhentian ke-1, kecepatannya per 1 menit itu berapa kilometer? Di pemberhentian kedua, per 1 menitnya itu berapa kilometer? Kemudian di pemberhentian ketiga, per 1 menitnya itu berapa kilometer? Ya, caranya dengan apa tadi? Bagi. Dari ketiga itu kamu bandingkan. Mana yang paling cepat? Paling cepat berarti dalam 1 menit itu kecepatannya, jaraknya paling jauh. Kalau menempuh jaraknya paling jauh kan berarti cepat banget itu goesnya. Dan kebalikannya, mengendari sepeda paling lambat berarti yang kecepatannya paling pendek. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Salah satu coba ngacung. Ngacung coba, ayo. Mana yang paling cepat dulu? Yang paling cepat jalannya. Karena yang namanya orang bersepeda kan nggak mungkin kecepatannya sama. Bisa jalannya naik, turun, kelak-kelok atau datar. Ayo, siapa mau mencoba?
Thierry? Ya, Thierry, bisa Thierry? Oke, coba dijelaskan ya Thierry ya. Dari tadi lakonnya Thierry ini. Ayo Thierry, coba. Yang mengendarai lintasan yang mengendarai dengan kecepatan paling cepat, pemberhentian ketiga, Bu. Pemberhentian ketiga, betul. Caranya bagaimana? Dibagi 24 bagi 4, terus dibandingkan dari pemberhentian ke 1 sampai ketiga. Mana paling cepat per 1 kilometer. Iya, oke, good. Atau kita buat dalam 1 menit semua. Kalau 40 menit itu 24 kilometer, berarti kalau 1 menit, caranya bagaimana? 0,6. Iya, 1 menit berarti 40 dibagi 24. 1, berapa? Ketemunya kan gitu. Oh, berarti 1 menit itu dia menempuh jarak balik ya? Ya, begitu ya. 40 dibagi 24. Berarti 1 menit itu dia mencapai 6 menit. 1,67. 1 kilometer dia 1,67, ya kan? Nah, sekarang Ya. kalau pada pemberhentian kedua, 24 dibagi 12. Berarti berapa? 2 menit. 2 menit. Oh, berarti 1 kilo dia capai dengan 2 menit. Kalau tadi 1 kilo 1,67, yang ini 2 menit. Yang ketiga tadi, 20 dibagi 8, ketemunya berapa? 2,5. Berarti 2,5 menit ya. Lebih lambat lagi. Jadi yang paling cepat adalah yang tadi. 1 kilonya itu dicapai dalam waktu 1,67 menit. Jadi paling cepat adalah pemberhentian yang ketiga. Tepuk tangan untuk Thierry. Wah, Thierry fokus berarti. Benar-benar mengikuti. Dari tadi Thierry terus. Kalau begitu, yang paling cepat itu pemberhentian ketiga, sekarang yang paling lambat. Di pemberhentian mana? 1 atau 2? Yang ke 1. Oke, good. Bisa dipahami ya? Jadi semua dibagi, lalu dibandingkan. Oke? Sekarang untuk tugas terstruktur, kita akhiri pembelajaran hari ini. Membandingkan 2 besaran dengan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Sudah semua ya? Nah, sekarang untuk tugas terstrukturnya, kalian buka Google Form, linknya pasti kalau kelas 7 FGH sudah saya share di Google Classroom, nanti kalian klik aja linknya di tugas siswa. Kalian bisa langsung otomatis masuk ya. Atau nanti yang di kelasnya Pak Pram mungkin sama Pak Pram sudah di-share di grup kelas. Langsung diklik aja. Kemudian untuk tugas mandiri, kalian bisa buka buku paket halaman 18 sampai 19. Kerjakan di buku tugas. Ya. Ini materi juga sudah saya share semua di Google Classroom. Kalian bisa buka lagi nanti. Oke. Sekian saya akhiri. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Silahkan kalian bisa lanjut mengerjakan tugas sebelum numpuk-numpuk. Kalau nggak dipipil nanti akan numpuk-numpuk. Tugas hari ini ya selesaikan hari ini. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan kalian. Berkurang tadi 140, sekarang jadi 101. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.